2026. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Idrus sebagai pemimpin diskusi, Idris sebagai Yusuf sebagai pemimpin bahasa, Aska sebagai dan Auret sebagai pemimpin. Cerita tentang Nabi Dulu dan ini menyampaikan penjelasan atau bagian penting dari cerita Nusantara. Dan karena hiduplah seorang putri dari kerajaan Madura Barat yang sangat cantik dan sakti bernama Ratu Dulu. Kecantikan dan kesaktiannya membuat banyak raja dan dari berbagai penjuru negeri ingin mempersuntingnya. Namun Ratu Gunggung menolak semua lamaran. Ia hanya mau menikah dengan seorang pria yang mampu menaklukkan hatinya dan memiliki kesaktian yang setara dengannya. Pada suatu masa datanglah seorang pangeran dari tanah seberang yang terkenal akan kesaktiannya. Dia berniat melamar Ratu Gunggung. Ratu Gunggung menerima lamaran tersebut lalu datang sampai Barat. Dia meminta pangeran untuk membangun sebuah telaga dalam suatu malam. Pangeran dan mulai bekerja dengan bantuan jin dan setan. Di tengah pengerjaan gelap Ratu Gunggung khawatir karena takut pangeran berhasil, maka kesaktiannya akan tersembunyi. Dengan akan jadinya Ratu Gunggung meminta dayang-dayangnya untuk menunggu pagi. Pangeran gagal menepati janjinya. Ia pun memutuskan celaka. Pangeran berharap Ratu Gunggung tidak bisa punya keturunan. Pangeran mengerti kenyataan bahwa Ratu Gunggung pangeran dayang-dayang jin dan setan. Namun majunya maka Ratu Gunggung jadi sakti dan sombong. Pangeran berani tapi terlalu mudah mengalah dan berkelas dengan suka. Maka kerajaan Madura Barat, desa Ratu Gunggung dan Kota Madura. Konflik utama persaingan antara Ratu Gunggung dan Kanibal tentang membangun tenaga serta Ratu Gunggung namun kesaktiannya tersembunyi sampai berbuat kejahatan. Teman-teman, aku sebagai pengamat bahasa mengidentifikasi kosakata ini kata daerah atau gaya bahasa dalam bahasa, menjelaskan makna kata melalui glosarium ini, membantu kelompok memahami istilah budaya yang tidak umum. Aku membuat soal sulit, siapa yang mau menjawab? 1. Mengapa Ratu Gunggung menolak menikah dengan pangeran dari seberang? 2. Karena Ratu Gunggung khawatir dengan pangeran dari tanah seberang. 3. Kenapa pangeran dari seberang dia berharap ada Ratu Gunggung tidak pernah punya keturunan? Ia berharap
merantau di gunung tidak pernah bisa memiliki keturunan. Sebab karena itu menjadi kenyataan suatu mengenai kehidupan seperti segala tinggi. Teman saya sebagai sebutan pengenal siapa lebih dari kerajaan yang berbagai bersama cantik dan sakti. Dua, mengapa Ratu Junjung tolak lamaran banyak raja dan apa syaratnya bagi pangeran? Tiga, siapa orang yang mengucapkan sumpah serapah kepada Ratu Junjung dan jelaskan. Siapa putri yang kerajaan Madura Barat yang sangat cantik dan sakti? Apa syaratnya bagi pangeran? Siapa orang yang mengucapkan sumpah serapah kepada Junjung dan jelaskan. Oke teman-teman, tugas kita sudah selesai. Salam literasi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 karena coba menjadi versi terbaiknya. Ada beberapa hal yang harus Ibu evaluasi. Yang pertama, pemimpin diskusi. Pemimpin diskusi itu adalah kekuatan dalam masing-masing anggota kelompok. Jika pemimpin diskusinya sudah berpower, memiliki kekuatan, maka insya Allah anggotanya pasti semangat. Tapi kalau sudah pemimpin diskusinya setengah-setengah, nggak totalitas, maka anggotanya pun akan setengah-setengah juga. Jadi kata kuncinya ada di pemimpin diskusi. Tadi evaluasi untuk pemimpin diskusi adalah di awal Fiverr sudah bagus membuka diskusi kelompok dengan suara yang lantang. Hanya saja di akhir Fiverr tidak menyampaikan 3 poin penting, ya kan? Padahal itu adalah tugas dari pemimpin diskusi menjelang akhir kegiatan. Fiverr tidak menyampaikan 3 poin penting dan tidak menyampaikan pesan moral utama, sehingga kegiatan diskusinya belum disimpulkan oleh Fiverr, ya kan? Nah, itu kekurangan Fiverr. Jadi nanti kedepannya Fiverr ketika menjadi pemimpin diskusi atau siapapun, nanti semua anak akan merasakan kalau sekarang Fiverr jadi pemimpin diskusi, selanjutnya bisa saja Fiverr jadi pengamat bahasa dan seterusnya, sehingga setiap anak akan merasakan 5 peran secara bertahap. Paham? Oke. Jadi Fiverr harus diingat-ingat. Setelah selesai semua menyampaikan perannya masing-masing, di akhir Fiverr harus membuat kesimpulan dengan cara menyampaikan 3 poin penting dari naskah tersebut yang sudah dibaca dan disampaikan pesan moral utama, ya, yang menjadi dasarnya. Untuk Iin tadi sebagai pembaca inti, dia sudah menyampaikan ringkasan cerita, sudah menyampaikan watak, karakter dan sebagainya, ya kan? Cuma evaluasinya adalah lebih ditingkatkan suaranya supaya teman-temannya fokus, ya. Terus yang ketiga tadi Yusuf sebagai pengamat bahasa.
atau ketidakpahaman. Pengamat bahasa itu kemarin kita sudah uji coba di kelompok 3. Menjadi apa anak-anak? Pengamat bahasa. Tugas pengamat bahasa Mencari kata yang menemukan atau mencari kata-kata yang sulit menurut dirinya sebagai pengamat bahasa. Kemudian karena naskah sudah diberikan hari Sabtu, maka pengamat bahasa punya kesempatan menemukan kata sulit dan mencari artinya, sehingga temannya nanti ketika juga tidak tahu dengan kata sulit tersebut, akhirnya bisa tahu melalui pengamat bahasa. Tadi kesalahan Virus adalah peran Virus mengambil perannya si Aurel, ya kan? Tapi tidak masalah, namanya mencoba. Jadi nanti kedepannya bukan Virus, Yusuf harus lebih teliti lagi. Yang dimaksud pengamat bahasa adalah mencari kata sulit. Namanya kata sulit dalam paragraf itu bisa ditemukan satu atau lebih per kata. Misal tentang apa ini naskahnya? Boleh pinjam tentang mitos Ratu Munggu. Misalnya di paragraf pertama, penjuru. Tahu nggak artinya penjuru? Nah, itu kan sulit. Berarti di paragraf pertama ditemukan kata penjuru. Cari artinya. Itu. Kemudian mempersuntingnya. Tahu nggak? Nggak. Nah, tapi kan sulit. Tulis. Terus setara. Tahu nggak artinya setara? Tahu. Setara. Tahu nggak? Enggak. Nah, berarti kan sulit. Tulis. Berarti dalam paragraf 1 sudah menemukan berapa kata sulit? 3. Tinggal dicek paragraf selanjutnya. Begitu caranya untuk pengamat bahasa. Paham? Oke. Terus yang keempat adalah pencari nilai moral. Aska yang harus dievaluasi satu suara. Suara harus nyaring biar teman-teman yang lain juga mendengar. Kemudian pesan moralnya tadi sudah disampaikan oleh yang namanya pesan moral. Kalau kita melihat di naskah, kira-kira apa ya pesan moralnya? Kelompok 4 silakan dicek. Kira-kira pesan moralnya apa? Yo, siapa yang bisa dari kelompok 4 ini pesan moral yang terkandung apa? Pentingnya menjaga janji. Itu sudah jelas ya kan? Kalau kita berjanji harus diapakan anak-anak? Ditepati. Ditepati. Kemudian di situ juga ada pesan yang terkandung, yaitu konsekuensi dari kesombongan dan penipuan. Boleh nggak kita sombong? Tidak. Boleh nggak kita menipu? Tidak. Kalau sombong disuka apa dibenci? Tidak. Kalau nipu kira-kira masuk tindak kriminal nggak? Tidak. Masuk. Pikir kan dulu, jangan langsung jawab gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di situ sudah jelas bahwa kita itu sebagai manusia tidak boleh sombong, tidak boleh menipu. Karena orang yang sombong dan curang, akhirnya nanti dia akan rugi. Kalau dalam kisah Ratu Munggu, kalau dia sombong dan curang, dia harus membayar mahal dengan cara dia tidak memiliki keturunan. Gitu. Jadi itu pesan yang terkandung, ya. Aska harus diperbaiki lagi. Kemudian untuk peran kelima, Aurel sebagai penanya kritis. Di sini Aurel sudah membuat 3 pertanyaan. Ya, kalau naskah itu sudah dibaca, sudah diberi waktu membaca di rumah, pasti bacaannya sudah terekam dalam otak kita. Ketika ada pertanyaan,
menjawab karena pasti sudah paham. Tapi kalau belum dibaca atau dibaca hanya asal baca, tidak dipahami isinya, maka akan merasa kesulitan untuk menjawab. Ya. Jadi fungsi lingkaran literasi itu adalah satu, membiasakan siswa untuk selalu suka membaca. Membaca apa saja? Kalau dalam konteks ini kita membaca tentang cerita rakyat yang bersifat mitos, ya. Yang kedua, melatih kita berpikir kritis. Kamu membaca membuat ringkasan butuh pikiran enggak? Betul kan? Kamu membaca naskah mencari kata-kata sulit butuh pikiran enggak? Butuh. Kamu membaca membuat pesan moral butuh pikiran enggak? Butuh. Kamu membaca menghasilkan pertanyaan yang terkait dengan naskah tersebut butuh pemikiran? Butuh. Termasuk pemimpin diskusi, dia harus menyampaikan 3 poin penting dan pesan moral yang paling utama. Butuh pikiran tidak? Betul. Jadi kegiatan lingkaran literasi ini sangat membutuhkan cara berpikir kritis, ya kan? Dan melatih kemampuan komunikasi. Seperti apa, Bu? Ketika Pak Yunus menjadi pemimpin diskusi, dia harus ngomong dari awal sampai akhir apa saja yang harus saya sampaikan. Iin juga begitu, bagaimana menyampaikan yang enak didengar oleh teman-teman. Yusuf, Aska, dan Aura juga begitu, bagaimana menyampaikan hasil yang sudah dikerjakan kepada teman-teman. Sehingga semua akan mampu berkomunikasi. Paham ya? Kalau tadi ada yang lupa, ketika ada yang mengatakan salam membera, jawabannya hidupkan literasi, terangi negeri. Bisa? Oke. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 4. Itu yang bisa Ibu lakukan sehingga kedepannya nanti di jadwal-jadwal berikutnya kalian harus bisa lebih baik dari hari ini. Bisa ya?